Kalau kanker prostat sebetulnya dia itu apabila pada stadium-stadium awal, dia itu asimptomatis atau tidak memiliki gejala. Dan pasien akan mengalami gejala itu apabila ada eh, invasi lokal. Jadi biasanya gejalanya seperti gangguan berkemih, seperti pancaran kencing yang lemah, terus mengedan dan sebagainya. Itu salah satu tanda-tanda apa namanya keganasan dari prostat. Tapi belum tentu juga ada gejala kencing itu sebuah keganasan. Hola Cimsa, welcome to Endo Talks. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, kenalin aku Kiber sebagai moderator pada Endo Talks hari ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kami dari Skora Cimsa Unair telah menggelar beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari upgrading, roadshow, USG prostat dan juga testis, bahkan hingga Skoran Aware dan juga ground campaign yang telah kami laksanakan baru-baru ini. Semua rangkaian tadi kami rangkaikan untuk memperingati Testicular and Prostate Cancer Awareness Month pada bulan April ini dengan nama kegiatan Endoscope. Nah teman-teman, kegiatan Endoscope kali ini telah mencapai akhirnya nih. Sebagai penutup, kami akan menambah wawasan teman-teman dan juga meluruskan mungkin pemahaman serta rasa penasaran yang belum terjawab untuk dibahas secara tuntas pada kesempatan kali ini dalam Endo Talks, di mana kami telah mengundang Dr. Seno Guliawan, spesialis urologi, magister kedokteran klinis, sebagai narasumber yang akan menuntaskan rasa penasaran dan juga pertanyaan teman-teman nih. Sebelum itu, aku akan membacakan CV dari Dr. Seno Guliawan supaya teman-teman makin tahu nih tentang bagaimana Dr. Guliawan Roseno itu. Baik, Dr. Seno Guliawan, spesialis urologi, magister kedokteran klinis, merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 2014. Beliau juga telah menuntaskan pendidikan spesialis urologi pada tahun 2023 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Hingga saat ini, beliau telah memiliki beberapa karya ilmiah juga prestasi akademik yang telah dicapai, di mana tentunya terfokus pada urologi hingga bahkan di taraf internasional. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memulai Endo Talks pada hari ini. Baik, Dokter Seno, Ya, gimana dok kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi kalau saya dengar-dengar dokter habis operasi ya dokter? Iya, habis operasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Seno yang udah bersedia mengisi materi pada hari ini di sela-sela kesibukan dari beliau. Nah, oke teman-teman di sini pasti udah nggak sabar banget kan? Berhubung topik ini masih jarang dibahas, pas banget kita kedatangan Dokter Seno untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Sebelumnya dokter, kami dari Skora Cimsa Uner untuk pertama kalinya merayakan Testicular and Prostate Cancer Awareness Month pada bulan April tahun ini. Dan itu menurut arahan dari Skora Nasional. Menurut pandangan dokter, apakah Testicular and Prostate Cancer Awareness Month ini memang perlu mendapat perhatian khusus ke depannya dan dikemas dalam berbagai aksi kreatif untuk bertujuan mengedukasi masyarakat? Kalau menurut saya untuk testicular dan prostate cancer month ini dari eh, Skora itu sebuah ide yang bagus karena beberapa atau bahkan banyak masyarakat yang masih belum mengetahui adanya keganasan pada prostat dan pada testis itu sendiri seperti apa namanya jadi menganggapnya penyakit prostat itu ya udah prostat aja gangguan kencing tapi ternyata juga ada keganasannya juga yaitu kanker prostat dan apa penyakit kanker testis sendiri beberapa masyarakat mungkin menganggapnya bahwa itu hal yang tabu untuk diperiksakan. Iya benar dok. Kenapa kok ada masalah di genitalnya padahal itu penting untuk segera kita deteksi. Wah, iya dokter. Jadi memang eh, untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga kesadaran nih akan testis dan juga kanker prostat karena hal tersebut masih jarang dibahas. Baik itu karena kurangnya pengetahuan, juga karena stigma negatif nih hingga membuat rasa takut dan juga kurangnya rasa kepedulian nih dalam menjaga testis dan juga prostat untuk terhindar dari kanker. Nah, dokter, karena kanker testis juga kanker prostat ini sendiri masih jarang dibahas dan banyak orang di luar sana bahkan tidak familiar dengan jenis kanker ini. Menurut dokter,
bagaimana angka kasus dari kanker testis dan juga kanker prostat di Indonesia sendiri? Apakah hal tersebut menjadi hal yang perlu diwaspadai? Kalau kanker testis itu menurut Globokan pada tahun 2022, kanker testis menempati peringkat ke-24 dari semua kanker atau keganasan di Indonesia. Sedangkan kanker prostat sendiri eh, menduduki peringkat 5 untuk keganasan pada pria. Jadi eh, perlu diwaspadai soalnya karena apa namanya? Sebetulnya mungkin ada pasien-pasien yang tidak memeriksakan, jadi loss, jadi tidak terdata itu, sehingga kesannya kok sedikit. Iya, Ya, dokter, seperti benar. itu. Padahal soalnya karena seperti kanker prostat di luar negeri itu untuk secara global dia itu menduduki peringkat kedua dari keganasan pada pria. Wah, Ya. baik dokter. Jadi memang kasusnya ini tuh bisa terbilang tinggi ya dokter. Hmm. Dan hal yang menjadi masalah adalah karena kasus tersebut tidak disadari, dan lebih parahnya lagi adalah angka tersebut belum sepenuhnya dikarenakan ada beberapa yang tidak diketahui. Namun sementara bisa saja terjadi, diingat prevalensi yang tinggi di Indonesia. Bahkan di luar negeri, hal ini menjadi suatu permasalahan yang tinggi untuk pada pria. Dan oleh karena itu, kewaspadaan juga pengetahuan akan kanker testis dan juga kanker prostat ini perlu ditegakkan. Nah, jadi dokter, karena kasusnya sangat tinggi, maka tentunya perlu kesadaran dan juga perlu pengetahuan akan Iya. kondisi itu sendiri. Menurut yang kami pahami, salah satu metode screening mandiri untuk kanker testis adalah satistri. Menurut pandangan dokter, apakah banyak masyarakat yang memahami dan sudah melakukan satistri ini? Atau mungkin dengan penuh kesadaran diri, sudah melakukan cek secara berkala kepada fasilitas ahli? Kalau menurut saya, beberapa masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa statistri itu penting karena itu hal yang simpel dan mudah untuk dilakukan untuk mendeteksi keganasan pada kasus-kasus kanker testis. Jadi bisa diraba sendiri, bisa mengetahui ini apa namanya. eh, Sebetulnya yang perlu dicari itu kadang-kadang orang apa masyarakat itu tidak tahu kalau misalnya testisnya membesar itu adalah sebuah masalah. Iya. Jadi bukan bukan hanya benjolan atau apa namanya atau ada suatu massa di situ. Tapi kalau testis membesar dan tidak simetris itu sebetulnya terkadang ada kecurigaan menuju keganasan itu. Dan apa namanya untuk apabila pasien-pasien atau masyarakat menyadari bahwa apa namanya mereka bisa mengerjakan itu sendiri, mengerjakan apa namanya screening sendiri, nanti untuk penanganannya bisa lebih cepat dan tepat dan kita bisa kita bisa menanganinya pada stadium-stadium awal sehingga untuk angka survival rate atau apa namanya bebas penyakitnya itu lebih besar Wah. seperti itu. Baik dokter, jadi memang untuk kanker testis sendiri ini salah satu metode screening adalah satistri. Iya. Dan itu sangat penting karena sebenarnya dengan itu kita udah bisa mendapat gambaran awal ya dokter tentang Iya. apakah itu punya resiko atau enggak. Iya. Nah dokter, selama kurang lebih 1 bulan ini kami mengadakan endoskop ini, kami sudah mencoba untuk memberikan informasi mengenai satistri. Dan beberapa pertanyaan yang timbul dari beberapa audiens kami adalah ketika mereka menemukan sebuah benjolan, bagaimana sih cara membedakannya? Itu apakah sebuah risiko kanker testis atau sebuah struktur anatomis biasa? Kalau menurut saya kan pasien itu kurang mengetahui anatomi ya. Benar dokter. Jadi paling amannya kalau misalnya memang itu benjolan atau testisnya membesar apa namanya eh, dan nggak seperti biasanya, harapannya pasien bisa langsung periksa ke fasilitas kesehatan yang terdekat sehingga bisa dirujuk ke dokter spesialis urologi sehingga untuk mendapat pasien-pasien itu bisa mendapatkan apa namanya diagnostik lebih lanjut sehingga kita tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ya. Baik dokter, jadi memang ketika sudah merasakan ada perubahan karena memang tidak tahu, ada baiknya daripada berusaha memahami secara sendiri, lebih baik langsung dicek saja langsung Ya, kepada betul. fasilitas kesehatan karena tentunya di fasilitas kesehatan ada tenaga ahli yang lebih paham mengenai kondisi tersebut.
Kemudian dokter, ketika kita berusaha untuk melakukan deteksi mandiri terhadap kanker testis itu sendiri, terkadang masyarakat dan juga audiens kami itu bertanya-tanya dokter, sebenarnya kalau untuk kanker prostat sendiri, jika kanker testis bisa diselesaikan melalui screeningnya melalui deteksi mandiri, Hmm. kanker prostat sendiri itu caranya bagaimana dokter? Kalau kanker prostat sebetulnya dia itu apabila pada stadium-stadium awal, dia itu asimptomatis atau tidak memiliki gejala. Dan pasien akan mengalami gejala itu apabila ada invasi lokal. Jadi biasanya gejalanya seperti gangguan berkemih, seperti pancaran kencing yang lemah, terus mengedan dan sebagainya. Itu eh, salah satu tanda-tanda apa namanya keganasan dari prostat. Tapi belum tentu juga ada gejala kencing itu sebuah keganasan. Jadi apabila ada gejala kencing pada apa namanya pada masyarakat yang lanjut usia umur 40 tahun ke atas, lebih baik diperiksakan ke dokter apa namanya dokter setempat di fase 1 dulu. Nanti mungkin kalau misalnya mereka apa namanya butuh merujuk, akan dirujuk ke dokter spesialis urologi. Wah, Ya. baik dokter. Jadi memang untuk sebagai rencana antisipasi, alur yang bisa dikerjakan itu melalui dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu ya Ya, dokter. vaskes tingkat pertama. Nantinya di sana akan diberikan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan bersama dokter spesialis urologi, benar dokter? Ya, nanti apa dari vaskes 1 itu nanti akan dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas dokter spesialis urologi tersebut. Ya. Wah, baik dokter. Nah, kemudian dokter, terkadang ketika melaksanakan pemeriksaan mandiri ataupun ketika masih dalam fase menerka-nerka nih dokter, Hmm. apakah seseorang tersebut memiliki resiko dari kanker testis juga kanker prostat ini? Sebenarnya kenapa sih dokter dari kanker testis juga kanker prostat sendiri ini itu gejalanya baru terasa di usia lanjut ataupun lambat terasakan perubahannya? Kalau misalnya di kanker prostat itu memang dia itu kan kalau misalnya membesar baru ada gejalanya. Oh iya dokter. Tapi apa namanya belum tentu juga seperti yang saya jelaskan tadi, belum tentu juga ada gejala di saluran kencing itu menimbulkan ada gejala di saluran kencing itu adalah suatu gejala dari keganasan dari prostat itu. Bisa aja hal yang lain seperti infeksi saluran kencing, apa namanya pembesaran prostat Cina itu juga bisa. Oh iya dokter. Dan apa namanya untuk kanker testis sendiri biasanya dia timbulnya pada usia-usia apa namanya peak incidence atau incidence tertinggi itu pada usia-usia 30 tahun itu untuk biasanya jenis-jenis selnya apa namanya jenis kankernya itu non seminoma, dan pada umur 40 tahun itu pasien-pasien dengan jenis selnya itu seminoma. Oh iya Jadi nggak dokter. sama. Kalau kanker prostat biasanya lebih lebih tua, umur 40 tahun ke atas atau apa dia biasanya di atas 50 tahun baru mengalami gejala. Kalau kanker prostat itu kalau kanker testis itu lebih muda. Oh iya Beda. dokter. Ha, Berarti perbedaannya itu dari usia saja itu udah berbeda ya beda. dokter. Jadi prevalensinya itu lebih tinggi buat kanker prostat di usia yang lebih Tua. tua ya. Iya. Oh iya dokter. Dan bahkan kalau kanker testis pada pasien-pasien pediatri ada beberapa yang pernah saya temui juga. Jadi apa namanya cenderung lebih ke usia muda karena Baik itu dokter. karena ada defek genetika akibat dari testikular apa namanya testicular dyskinesis syndrome, ada namanya Oh iya. itu meliputi hipospadi, testis yang tidak turun, Oh iya dan dokter. apa namanya ada kelainan kromosom juga yang mengakibatkan mutasi dari sel-sel testis tersebut. Wah, Ya. baik dokter. Jadi memang kalau kanker testis sendiri terjadi pada usia lebih muda Hmm. karena memang ada faktor genetiknya ya Hmm. dokter. Jadi bahkan itu udah bisa jadi resiko ketika seseorang itu dilahirkan. Hmm. Jadi memang itu Jadi bukan dilahirkan ya. Ya, maksudnya kalau misalnya orang-orang itu memiliki apa namanya seperti kayak testis yang tidak turun atau ya. UDT itu yang biasanya kita ketahui itu apa namanya lebih cenderung memiliki resiko keganasan dibanding pada Wah. pasien-pasien yang
normal, yang apa namanya tesisnya turun sempurna seperti itu. Baik dokter. Hmm. Jadi itu memang berarti mungkin bisa menjadi penanda ya dokter, Hmm. dan bisa menjadi tambahan informasi untuk memberikan kewaspadaan yang lebih Hmm. akan faktor resiko dari kanker testis itu Hmm. sendiri. Nah dokter, Hmm. salah satu informasi yang kami dapatkan juga nih pada saat menggelar kegiatan kemarin adalah ketika melaksanakan statistri pada kanker testis itu tidak terasa nyeri dokter, sehingga kadang kurang disadari akan adanya suatu resiko kanker testis itu sendiri. Hmm. Jadi saya ingin bertanya dokter, apakah hal tersebut merupakan hal yang benar? Memang, oh ya, saya tadi lupa menjelaskan kalau misalnya masa di testis itu biasanya dia tidak nyeri. Oh iya Jadi bukan, kadang-kadang itu bukan benjol apa, bukan berupa benjolan atau apa atau bagaimana, kadang-kadang tesisnya cuma kelihatan membesar gitu aja. Tesisnya diraba membesar, dan kalau dibandingkan sama yang sisi lainnya itu ya kelihatannya membesar. Jadi biasanya itu kalau dari perabaan biasanya bisa terasa lebih keras Oh iya dan dokter. itu tidak menimbulkan nyeri. Apabila menimbulkan nyeri biasanya sudah tergolong, penyakitnya sudah tergolong advance atau penyakit Wah, lanjutan. Ya, seperti itu. baik dokter. Jadi itu juga menjadi resiko sendiri ya dokter, Hmm, karena kondisinya itu justru terdeteksi dan biasanya disadari ketika udah di tahap lebih lanjut ya. ya, Dan itulah salah satu kenapa hal ini tuh perlu diwaspadai dengan cek langsung melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dilanjutkan ke spesialis urologi ya ya. dokter. Untuk kanker prostat sendiri nih dokter, apakah ada gejala tertentu? Misal tadi seperti infeksi saluran kencing, apakah misal ada ciri lain yang bisa dirasakan seseorang untuk lebih waspada akan kanker prostat itu sendiri? Eh, Masyarakat bisa lebih waspada untuk terjangkit kanker prostat apabila apa namanya, dari keluarganya itu memiliki riwayat kanker prostat itu sendiri. Jadi Wah, misalnya bapaknya atau eyangnya itu iya. memiliki kanker prostat, biasanya apa namanya, si pasien itu memiliki resiko terjangkit untuk kanker prostat, karena kanker prostat itu sementara ini masih dicurigai karena adanya mutasi dari genetik gitu. Wah, iya Ya, dokter. jadi diturunkan secara familial atau apa namanya, secara keturunan. Baik dokter, jadi ini juga menjadi tambahan informasi lagi nih teman-teman, bahwa untuk mendeteksi kanker prostat sendiri, mengetahui apakah kita memiliki resikonya, tidak hanya berdasarkan pada diri sendiri, Hmm. tetapi juga berdasarkan faktor keluarga, Hmm. berdasarkan juga pada kondisi keluarga kita lainnya, karena ada faktor genetik tadi nih teman-teman. Nah dokter, di sini juga kami mendapatkan beberapa pertanyaan, bahwa ketika seseorang telah mengalami kondisi kanker testis ataupun Hmm. kanker prostat, apakah ada peluang untuk sembuh? Untuk kanker testis, apabila kita temui pada apa namanya, stadium-stadium awal dengan apa namanya, apabila kita akses lalu kita apa namanya, kita bagi ke grup prognostik, itunya apa, prognostik grupnya itu bagus, itu biasanya untuk apa namanya, progression free survival dan apa namanya, dan overall survivalnya lebih bagus, bisa sampai 90% ke atas. Jadi apabila apa namanya, kalau kanker testis ketemu lebih awal itu lebih baik penanganannya, dan insya Allah bisa sembuh apabila apa namanya, compliance dari pasiennya itu, atau pasiennya itu mau apa namanya, benar-benar nurut ke dokternya, misalnya apa disuruh kontrol ya datang gitu. Iya benar Kadang-kadang dokter. udah ngerasa sembuh hilang itu, kita kan Iya, susah untuk mengontrolnya. benar dokter. Dan untuk kanker prostat sendiri itu apa namanya, sementara ini kita masih bisa mengendalikan dari progresi dari penyakit itu. Jadi apa namanya, tujuan kita itu untuk menghambat dari apa namanya, perkembangan dari sel-sel kanker prostat itu supaya tidak menyebar kemana-mana, yang apa, yang akan nantinya mengakibatkan apa namanya, kematian karena kanker prostat tersebut. Biasanya meninggalnya karena apa namanya, penyebaran ke paru atau penyebaran Wah, ke tempat lainnya itu
yang biasanya menimbulkan kematian itu. Wah, Jadi untuk apa namanya, untuk kanker prostat sementara ini kita belum bisa bilang kita bisa menyembuhkan karena memang susah karena dia itu apa untuk penyebaran mikroskopiknya juga apa namanya juga invasif banget wah iya ya. dokter. Jadi untuk kanker prostat sendiri itu sifatnya emang lebih invasif ya dokter? Dan Apa namanya untuk mendeteksinya itu susah terus susah. apa apabila kita lakukan operasi pun kadang-kadang apa namanya kan kita cuman bisa melihat apa namanya barang utuhnya yang apa namanya barang ya istilahnya makrosnya itu aja tapi Iya, untuk secara mikroskopiknya kita nggak tahu benar itu dokter. selnya itu sudah menyebar atau enggak udah apa makanya itu biasanya habis operasi kita kadang-kadang apa namanya dilanjutkan dengan radiasi supaya untuk memastikan di apa namanya di tempat prostat yang diangkat itu sudah tidak ada sel-sel kankernya itu. Wah, iya dokter. Jadi memang untuk kanker prostat sendiri itu melibatkan proses yang lebih kompleks ya dokter Hmm, dalam proses penanganannya. hmm, Karena emang juga dari kasusnya sendiri itu proses penyebarannya itu yang berbahaya ya dokter. hmm, Dan itu justru menjadi penyebab kenapa kanker prostat itu bisa membawa hingga angka kematian ya dokter. iya, Karena penyebaran ke organ-organ lainnya ya. iya, Wah, ini jadi insight baru lagi nih teman-teman bahwa begitu bahayanya kanker prostat ini. Kanker testis juga tidak kalah berbahaya sehingga kedua jenis kanker tersebut perlu diwaspadai nih teman-teman. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengendalikan faktor risiko. Kalau dari apa yang kami pahami nih dokter, eh, ada beberapa faktor risiko seperti pola hidup juga dari keturunan itu sendiri. hmm, Dari apa yang bisa dokter sampaikan, tadi saya sudah menangkap bahwa faktor keluarga menjadi salah satu faktor risiko ya hmm, dokter. hmm. Selain itu, apakah dari pola hidup maupun pola makan ataupun pola olahraga juga bisa memberikan kontribusi dokter terhadap risiko dari kanker testis dan juga kanker prostat? Kalau kanker testis itu untuk faktor-faktor lainnya di luar genetik itu masih tidak ada. Oh Jadi iya dokter. apa namanya kalau di guidelines pun tidak ada menyebutkan, cuman dia tuh resikonya ya itu tadi testicular dysgenesis syndrome itu. Tapi kalau kanker prostat itu masih apa namanya ada beberapa kecurigaan dari environmental atau apa dari lingkungan dan dari pola makan. Tapi dari beberapa penelitian itu masih belum bisa menyimpulkan bahwa apa namanya perubahan pola makan atau apa namanya atau gaya hidup itu bisa apa namanya mengurangi risiko dari kanker prostat tersebut. Wah, iya Seperti itu. dokter. Baik dokter, jadi memang untuk faktornya sendiri itu lebih tertitik beratkan kepada genetik ya dokter. Iya. Dan memang peran kuncinya ada di sana, sehingga pola makan juga pola hidup itu sendiri masih belum bisa dibuktikan secara pasti ya dokter. Hmm. Akan pengaruhnya terhadap variabel kanker testis juga kanker prostat tadi. Akan tetapi dokter, kami juga mendapatkan beberapa pertanyaan, yakni apakah merokok itu bisa menjadi salah satu risiko dari kanker testis dan juga kanker prostat? Kalau kanker testis sih enggak. Apa namanya? Di guideline tidak disebutkan bahwa merokok itu menyebabkan kanker testis. Kalau kanker prostat itu apa? Ada kecurigaan merokok itu mengakibatkan terjadinya kanker prostat, tapi mereka masih belum bisa menyimpulkan secara pasti bahwa Iya merokok dokter. itu menimbulkan apa namanya? Kanker prostat karena apa namanya beda seperti kanker ginjal atau kanker apa namanya kanker buli jadi apa namanya rokok itu kan ada zat-zat karsinogenik itu Iya yang dokter. dikeluarkan ada beberapa yang dikeluarkan melalui urin yang bisa mengakibatkan kanker di ginjal maupun di kandung kencing tapi itu masih belum bisa disimpulkan bahwa rokok mengakibatkan zat-zat karsinogenik dari rokok itu mengakibatkan kanker dari prostat itu. Wah, baik dokter. Jadi memang untuk rokok sendiri tuh masih belum bisa dipastikan juga ya Ya, dokter. Tetapi ada masih dicurigai, kecurigaan. ya, masih Jadi dicurigai. memang lebih baiknya dihindari juga ya Ya, dokter. lebih Bisa baik dihindari. dikendalikan juga. Karena itu termasuk faktor yang bisa dikendalikan nih teman-teman. Berbeda dari genetik yang sudah bawaan. Maka kita bisa mengupayakan nih untuk mencegah kanker testis juga kanker prostat adalah dengan menjaga pola hidup sehat itu sendiri. Dari menghindari rokok juga menjaga pola hidup sehat lainnya. Pola makan, pola tidur, serta olahraga yang teratur. Nah,
berdasarkan penjelasan tadi nih teman-teman, kita udah tahu nih tentang faktor risiko, juga gejala, serta bagaimana bahaya dari kanker testis dan kanker prostat itu sendiri. Tapi dokter, kami Hmm? juga dapat pertanyaan nih dokter, tentang dampak dari kanker testis dan juga kanker prostat itu sendiri. Tadi berdasarkan penjelasan dari dokter Seno, beberapa dampaknya paling utama, bahkan paling berbahaya adalah menyebabkan kematian. Karena penyebaran dari sel kanker itu sendiri ya dokter. Dari dampak-dampak tersebut, apakah bisa dijelaskan lagi dokter mengenai dampak lainnya? Serta ada pertanyaan dari teman-teman audiens, apakah kanker testis dan juga kanker prostat ini berdampak pada reproduksi dari seseorang? Ya, untuk kanker prostat sendiri kan terapinya itu salah satunya adalah dengan penggunaan anti androgen. Apa namanya? Jadi kita ada yang agen-agen yang mengeblok reseptor dari testosteron atau apa namanya? Menurunkan produksi testosteron tersebut. Jadi itu untuk kanker prostat efek itu lebih ke efek samping dari apa namanya? Dari pengobatannya itu sendiri bisa mengakibatkan karena turunnya testosteron bisa mengakibatkan disfungsi ereksi, Wah, iya bisa dokter. seperti itu. Dan sedangkan kanker testis itu apa namanya sebetulnya untuk kanker testis itu untuk masalah fertilitas itu sebetulnya tidak masalah karena kalau misalnya testis yang yang tidak terkena kanker itu sehat, testis sehat, insya Allah masih bisa memiliki keturunan. Wah, iya dokter. Ya. Jadi memang untuk resikonya sendiri itu memang lebih titik beratkan kepada penyebaran kankernya itu ya dokter. Hmm. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa melakukan reproduksi ya dokter. Ya. Akan tetapi hal itu juga memang tetap diwaspadai karena tetap bisa memberikan pengaruh mulai dari proses penanganan ya dokter. Jadi Hmm. ketika ditangani itu bisa mempengaruhi regulasi hormon ya sehingga Oh bukan, kalau maksud misalnya, saya iya. jadi apa namanya kanker prostat itu apa namanya salah satunya obatnya itu, Obatnya iya. itu apa namanya salah satunya itu untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh. Ya, jadi kadar Teron. testosteron dalam tubuh itu menurun sehingga pasien itu tidak bisa ereksi. Iya dokter. Ya, antara itu atau biasanya apabila apa namanya pasiennya itu di daerah terpencil atau apa namanya atau kesusahan kalau misalnya disuruh kontrol tiap 3 bulan, biasanya kita melakukan apa namanya pengambilan dari testisnya sehingga tidak Oh, menghasilkan testosteron iya dokter. sehingga apa namanya makanan dari kanker prostat itu kita hilangi. Jadi Oh iya testosteron itu dokter. salah satu dari apa namanya makanan istilahnya makanannya kanker prostat Prostat itu. itu. Seperti itu. Wah, baik Mm-mm. dokter. Jadi karena testosteron itu merupakan pakan dari kanker prostat itu sendiri, sehingga penanganannya adalah dengan salah satunya menekan kadar testosteron itu sendiri ya dokter. Mm-mm. Yang nantinya itu juga akan berpengaruh kepada fungsi Ereksi, seksual, ya fungsi fungsi ereksi itu. seksualnya itu. Wah, iya dokter. Jadi memang eh, lebih kenitik beratkan kepada kadar testosteron itu sendiri ya dokter untuk kanker Hmm, prostat. hmm, Nah, kemudian nih dokter, tadi kan dokter sudah menyampaikan bahwa ketika pasien itu berada pada posisi yang jauh untuk melakukan follow up check up, hmm. itu akan menjadi proses yang kurang optimal ya dokter untuk proses penanganannya. Bukan biasanya kan apa namanya? Kan kalau misalnya kita lakukan eh, androgen terapi itu apa namanya kita menurunkan testosteron itu kita biasanya melakukan injeksi dengan obat-obat yang bisa menurunkan testosteron itu dan itu bisa kita lakukan yang paling lama itu intervalnya itu 3 bulan. Jadi kalau misalnya pasien-pasien dengan sulit, misalnya sulit transportasi, dananya terbatas, itu biasanya kita apa namanya kita tawari untuk apakah berkenan Wah, untuk iya tesisnya dokter. diambil seperti itu. Jadi bukan follow up-nya memang biasanya tiap 3 bulan kita cekkan itu, kita cekkan apa namanya PSA dan testosteron itu sehingga kita bisa tahu progresivitas penyakitnya itu bagaimana seperti itu. Jadi Wah, apa iya. namanya ya intinya ya ya bisa sih karena apa namanya karena pasiennya susah itu follow up-nya susah ya bisa Iya. sih. Iya 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 iya. Iya. Iya dokter. Jadi memang
follow up-nya itu penting ya dokter, Ya, karena mau follow-up-nya melihat penting. progresivitasnya. Iya. Benar. Kalau kanker prostat itu kita yang paling utama itu kita lihat progresivitas penyakitnya itu bagaimana. Apakah kita akan melakukan tindakan lanjutan atau pemberian obat lanjutan atau tidak itu eh, kita follow up terus. Baik Biasanya dokter. kita suruh kontrol tiap 3 bulan gitu, itu cek lab dan cek kondisi pasiennya bagaimana. Seperti itu. Baik dokter. Hmm. Jadi memang proses penanganannya ini adalah proses yang sangat penting ya dokter, Hmm. karena ada banyak proses yang perlu dilalui. Bahkan juga ketika telah melakukan sebuah penanganan, perlu Hmm. dicek kembali, perlu dipantau kembali progres dari penanganan tersebut. Iya. Nah dokter, apakah menurut dokter sendiri, mengingat bahwa begitu luas Indonesia dan juga banyak daerah yang kurang terjamah akan teknologi yang mutakhir, Hmm. apakah hal tersebut menjadi pengaruh nih dokter akan kondisi penanganan dari kanker testis dan prostat ini yang belum begitu maksimal? Bisa jadi karena masih banyak fasilitas kesehatan yang yang tidak memiliki fasilitas lab maupun imaging yang memadai untuk mengetahui yang terutamanya kanker prostat ya. Kalau kanker testis, lab-lab mungkin yang kurang apa namanya yang kurang memadai biasanya kayak alfa fetoprotein, beta HCG itu beberapa lab mungkin tidak beberapa vaskes mungkin tidak mempunyai. Wah iya Nah, dokter. kalau kanker prostat itu ya kendalanya memang eh, ya lab dan imagingnya itu biasanya di perifer itu tidak banyak rumah sakit yang punya Wah iya itu. dokter. Jadi biasanya eh, dirujuknya ke center-center rumah sakit besar di di kota-kota besar, biasanya rumah sakit tipe A gitu. Oh iya dokter. Jadi memang karena proses penanganan itu memerlukan banyak hal-hal yang lebih kompleks ya dokter dan Hmm. juga lebih tinggi ya Hmm. tingkatannya sehingga memang tidak bisa terdapat di semua fasilitas kesehatan. Jadi biasanya lebih sering ditemukannya itu untuk proses penanganannya akan lebih optimal karena perlengkapan yang lebih memadai di rumah sakit tipe A ya dokter. Belum tentu Belum juga tentu juga tapi tergantung rumah sakitnya dia iya tipe B atau tipe C, kalau misalnya ada kalau memang ada. fasilitasnya ya masih masih bisa. Baik dokter. Tapi Hmm. memang hal tersebut masih belum begitu banyak ya dokter di Hmm. Indonesia saat ini. Dan populasi urologi juga masih belum banyak Wah, tersebar iya itu. dokter. Baik, Hmm. jadi bukan cuma fasilitasnya tapi juga dokter yang Dokter yang menanganinya juga menanganinya belum. itu juga masih Wah, belum banyak. baik dokter. Nah, dari penjelasan tadi nih teman-teman, dari perbincangan dengan dokter Seno, kita udah mengetahui nih, mulai dari faktor resiko, mulai dari pencegahannya, bahkan hingga dampak, juga penanganannya nih. Terakhir nih dokter, mungkin dokter bisa Hmm. menyampaikan pesan-pesan untuk teman-teman dan masyarakat di luar sana, mungkin terkait langkah-langkah tertentu untuk menghindari faktor-faktor penyebab dari kanker testis dan juga kanker prostat, serta untuk memberanikan diri dalam melakukan pemeriksaan secara mandiri maupun secara langsung kepada tenaga ahli dalam menyikapi stigma negatif. Jadi untuk pada masyarakat yang memiliki kecurigaan kanker testis atau tumor testis, itu jangan jangan takut untuk meminta pemeriksaan ke dokter-dokter di vaskes tipe 1 terdekat, sehingga mereka bisa mengevaluasi dan mereka juga bisa merujuk ke spesialis urologi yang terdekat. Dan untuk kanker prostat sendiri, apabila eh, ada keluarga atau orang tua atau kakek yang memiliki riwayat kanker prostat, lebih baik sebaiknya lebih dini untuk diperiksakan ke dokter spesialis urologi. Biasanya lebih baik pada umur-umur 50 tahunan ke atas. Wah, Seperti itu. baik Dan dokter. pasien-pasien yang mengalami gejala kencing, saya kencingnya kurang nyaman atau bagaimana, nggak apa-apa. Diperiksakan aja ke dokter urologi, apakah ini ada kelainan atau enggak. Soalnya biasanya kalau misalnya masyarakat itu kalau misalnya nggak benar-benar tersiksa nggak Iya akan dokter, periksa. Heeh. benar. Baik dokter, jadi untuk teman-teman dan masyarakat di luar sana bisa diperhatikan nih bahwa
kesehatan itu sangat penting nih teman-teman. Jadi ketika merasakan ada perubahan atau ada hal yang tidak mengenakan, ada baiknya untuk disegerakan ya dokter. Lakukan cek langsung kepada tenaga ahlinya. Karena kesehatan itu sendiri merupakan investasi jangka panjang nih teman-teman, yang akan menjamin mutu dan kualitas hidup teman-teman nantinya. Oleh karena itu, semoga dengan materi yang disampaikan oleh Dr. Seno hari ini, pada kesempatan Endotalks kali ini dapat menambah wawasan teman-teman, juga meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran untuk menjaga kesehatan testis dan prostat. Nah, terakhir nih dokter, mungkin sebelum menutup kegiatan kali ini, kita boleh melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu, dokumentasi menggunakan beberapa gaya dari kegiatan kami. Baik dokter, mungkin kita bisa berfoto kembali dokter, menggunakan gaya Cimsa terlebih dahulu dokter, Yang seperti sini ini. ya. Baik dokter, selanjutnya bisa gaya endoskop dokter, seperti ini. Yang gini ya. Iya, gaya endoskop. Baik dokter, mohon maaf. Baik, oke. Selanjutnya setelah melaksanakan sesi foto bersama, Iya. maka sesi Endo Talks kali ini telah selesai dokter. Sekali lagi, saya sebagai moderator dan juga mewakili teman-teman dari Skora Cimsa Uner mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Seno telah berkenan mengisi materi dan juga menjawab rasa penasaran dari teman-teman yang udah selama sebulan kegiatan ini kita itu selama menjalankan program itu kami juga sambil belajar dokter. Dan akhirnya semakin kami belajar itu kami semakin penasaran juga. Iya. Dan kami ketika menemukan hal baru bahkan dari audiens juga kita tuh memiliki banyak pertanyaan dokter. Dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terjawab melalui Endo Talks kali ini oleh bantuan dari Dr. Seno. Dengan begitu, sebagai moderator, saya akan izin menutup kegiatan Endo Talks kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan menerapkannya untuk mencegah kanker dan kanker prostat untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan di Indonesia. Sekian dari Endo Talks dan Endoskop. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Be active with Cimsa.